Ya, nama saya Billy Makolin dari Sekolah Perhotelan. Kali ini saya akan membuat video tentang SMK Baranang Siang dari Mapel ADM dari pesawat Partogi. Ya, sekarang sih bersama Pak Heri ya, selaku sebagai guru mata pelajaran BAP dan KIP. Ya, kita mulai ke pertanyaan pertama ya Pak. Yang pertama, berapa lama Bapak udah bekerja di SMK Baranang Siang ini? 3 bulan, dari bulan Juli 2021. 3 bulan ya? Masih baru ya. Masih baru. Yang pertanyaan kedua, jabatan Bapak saat ini selama 3 bulan ini, jabatan Bapak? Guru produktif. Guru produktif. Bukan guru tetap, guru produktif aja. Guru produktif. Belum jadi tetap. Oh, belum jadi tetap. Dan yang ketiga, tugas yang biasa dilakukan Bapak dengan jabatan Bapak yang saat ini? Paling lebih ke ngasih pelajaran aja. Pelajaran, ngasih materi gitu ya. Kami juga membimbing praktek. Sama sekarang lagi sibuk PKL anak kelas 12. Ya. Yang keempat, berapa lama Bapak menjabat? Ini apa 3 bulan ini Bapak udah pindah-pindah aja apa masih di satu ini aja nih? Masih di ini aja. Jadi tadi apa tadi jabatannya masih di guru produktif. Nah, guru produktif. Kita pertanyaan terakhir Pak, pekerjaan yang sulit dalam jabatan Bapak nih? Ya ngadepin anak-anak yang males lah. Itu pasti. Yang susah-susah gitu ya Pak? Bisa dibilangin susah, malas ngerjain tugas. Ada suka nggak ikut pelajaran. Iya Pak. Udah Pak, segitu aja. Makasih ya Pak waktunya. Sama-sama. Ya, sekarang saya sudah bersama Pak Seno, kepala program dari jurusan perhotelan. Siapa dong Pak? Ya, selamat siang. Terima Apa kabar kasih, Billy? Pak. Kabar sehat? Baik Pak, Billy? sehat. Ya. Terima kasih sudah meminjamkan waktunya ya Pak. Ya, sama-sama Billy. Kita langsung masuk aja Pak ke pertanyaan pertama. Yang pertama, berapa lama Bapak bekerja di SMK Baranang Siang ini? Saya kurang lebih sudah bekerja di SMK Baranang Siang ini 3 tahun. 3 tahun? Ya, dari tahun 2018 sampai sekarang. Wah, cukup lama ya Pak. Bentar lagi berarti 4 tahun ya? Bentar lagi 4 tahun. Semoga lah bisa bertahan ataupun di sinilah untuk memberikan berbagi ilmu pengetahuan mengenai bisnis. Iya, benar. Kita ke pertanyaan kedua Pak. Jabatan Bapak? Sementara ini saya sebagai guru produktif perhotelan. Guru produktif dan saya juga perhotelan. menjabat sebagai kepala program perhotelan dan jasa pariwisata. Oh, selama 3 tahun ini cuma itu aja apa ganti-ganti Pak? Masih di guru produktif sama itu aja. Oh, berarti masih tetap di situ Iya, aja. betul. Belum pindah-pindah ke cabang lain? Belum. Belum. Iya, masih di perhotelan. Oh, nanti akan kali ya Pak ya? Akan nanti. Ya. Bisa keboga lah nanti. Saya belajar masak dulu tapi. Amin Pak, amin. Ya. Tugas yang biasa Bapak lakukan dengan jabatan Bapak sekarang nih? Oke, biasanya saya membuat rencana program kerja ataupun planning, baik itu berhubungan dengan perhotelan dan jasa usaha perjalanan wisata. Itu planning dan programnya itu yang akan berjalan selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Ya, betul. Selama 1 tahun, berarti kurang lebih susah juga ngerancangnya Pak ya, dengan Ya, waktu yang singkat gitu. betul. Ya, karena itu untuk program pembelajaran anak di mana kita mengkolaborasikan antara industri ya dengan sekolah. Industri dengan sekolah. Iya, betul. Baik itu industri pariwisata ataupun industri perhotelan tersendiri. Menarik ya Pak ya kalau gitu? Iya, sangat menarik. Sangat Ya, makanya menarik. kamu masuk jurusan perhotelan ya. Iya, saya tertarik Pak. Kamu harus bangga menjadi insan pariwisata. Ya, sangat bangga Pak. Yang keempat, berapa lama Bapak menjabat Ya, di jabatan Bapak saat ini? 1 tahun. Untuk ini 1 tahun. 1 tahun sebagai kepala program jurusan Sebagai- perhotelan dan jasa pariwisata. Oh. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan terakhir Pak. Pekerjaan yang sulit dalam jabatan Bapak saat ini nih? Mungkin kesulitan sih tidak, tapi ada beberapa kemungkinan kendala ya di masa pandemi ini ya, Iya, dimana khususnya di ya pandemi ini. dimana ini kita kan SMK ya, dimana kita harus mengedepankan keterampilan anak. Praktek. Nah itu, jadi makanya dari itu kendalanya sih itu. Jadi program saya, planning saya untuk di program jurusan perhotelan dan jasa pariwisata terkendala oleh waktu, di mana ada pembatasan sosial ya, di mana setiap sekolah itu ada praktek terbatas hanya 50 orang misalnya itu. Sebetulnya sih saya berharap bisa terulang kembali ya seperti dulu ya,
dimana kita bisa belajar praktek seperti biasanya gitu Iya. di tahun-tahun berikutnya sebelum pandemi COVID-19. Betul. Dan berhubung ada pandemi COVID-19 ini, kita terkendala dari kegiatan praktek itu, praktek Iya. terbatas. Kita hanya dikasih untuk mau kegiatan sekolah itu, untuk tatap muka itu hanya 50 orang. 50 orang. Nah itu yang saya sebetulnya agak menghambat sekali ya untuk program saya gitu. Iya betul. Udah terhambat dari segi jumlah juga dari waktu. Betul, betul. Ya, betul. Berarti Nah itu. mengganggu rencana Ya, Bapak gini. Jadi Bapak rencana yang sudah matang direncanakan, rencana yang sudah betul-betul diperhitungkan, nah itu terkendala oleh waktu. jadi harus di Ya, reschedule karena lagi. Kita harus mengikuti aturan ya, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita harus mengikuti aturan yang sudah berlaku ya, berdasarkan aturan dari prokes itu. Iya, Gitu ya, itu. betul. Jadi Jadi praktek seperti boleh. itu. Ya praktek boleh, tapi Tapi- hanya 50 orang. Hmm. 50 orang setiap kegiatan di sekolah. Nah 50 orang itu kan nanti dibagi-bagi dari jurusan tata boga berapa, Oh. UPW berapa. Jadi bukan satu perhotelan jurusan berapa. 50 gitu. Enggak tuh, kalau satu jurusan 50 jadi 150 atau Oh. kalau 3 jurusan. Nah, itu. Jadi 50 siswa ini atau 50 orang ini semua jurusan. Semua Jadi ada jurusan. keterbatasan, misalnya untuk jurusan pariwisata, nah sekian persen dari tata boga sekian persen, terus dari UPW sekian persen. Nanti harus sampai kuotanya itu 50. Kuotanya itu 50 Nah, dari jadi segala tidak ini. boleh lebih dari 50 orang. Semua jurusan di jumlah. Ya, karena jadi kita harus menjaga 50. protokol kesehatan itu. Iya. Tidak boleh berkerumun, menjaga jarak, ya, memakai masker, mencuci tangan, seperti itu. Dengan kegiatan pembelajaran ini, ya, tatap muka, tapi kita tetap satu. Yang utama itu adalah keselamatan Keselamatan siswa, siswa, ya, kesehatan betul sekali. siswa, ya. Kesehatan, Jadi yang kita keselamatan. utamakan itu. Makanya dari itu, mulai dari pintu depan masuk gerbang itu sudah ada pengecekan suhu tubuh ya bagi Iya. siswa-siswa yang kabar siang. Nah itu untuk mencegah ya jadi penularan dari COVID-19. Iya. Itu aja kemungkinan dari saya. Itu aja Terima Pak. kasih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ya ya Pak sama-sama, waktunya nanti Pak. ketemu lagi ya. Iya. Semoga kamu sukses ya. Terima Saya kasih doain. banyak Pak. Harus Maaf bangga mengganggu menjadi waktunya insan nih. pariwisata ya. Oh tentu Pak, saya Ya. tertarik banget. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Waktunya. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Bu Ellen selaku sebagai guru bimbingan dan konseling. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Ya, Yang pertama, berapa lama Ibu sudah kerja di sini di SMK Baranang Siang? Ibu kurang lebih 2 bulan ya, dari semenjak September Hmm. sampai sekarang hitungannya 2 bulan lah. Udah mau 3 bulan berarti nih. Ya masuk 3 bulan Masuk 3 lah. bulan ini. Iya, Nah, betul. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jabatan Ibu nih, jabatan Ibu. Jabatan Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling atau yang biasa dibilang guru BK. Mereka, saya itu nggak ada lagi dalam Nggak ada. selama Ibu kerja ini, cuma Nggak ada. Guru BK, Oh, iya guru BK betul. doang. Gitu, kita lanjut ke berikutnya. Tugas yang biasa dilakukan dengan jabatan Ibu sekarang. Tugasnya adalah Ibu memberikan layanan bimbingan kepada siswa-siswi SMK Baranang Siang kelas 10, 11, dan 12. Bimbingan itu berupa bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kurang lebih seperti itu, Nak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama Ibu menjabat nih? Kurang lebih Ibu menjabat 2 bulan ya. Berarti Ibu Itu masuk langsung jabat. Iya, langsung jabat dari guru BK. Jadi memang pas lamaran itu Ibu melamar jadi guru BK gitu. Terus begitu masuk langsung masuk. Iya, langsung jadi guru BK. Iya, betul. Kalau gitu kita ke pertanyaan terakhir Bu. Pekerjaan yang sulit dalam jabatan Ibu nih sekarang. Kalau menurut Ibu suatu pekerjaan nggak ada yang sulit ketika kita menjalani dengan senang hati. Namun dengan adanya situasi pandemi seperti ini, untuk konseling dengan siswa itu agak sulit, di mana ada yang minta konseling secara online gitu kan. Nah, kan Ibu belum tahu betul ya, mengenal betul karakter jadi setiap anak-anak Ibu ya. Jadi ketika kadang tuh ada orang yang misalnya apa yang dia sampaikan melalui chat tuh dengan dia sampaikan langsung tuh berbeda gitu. Berbeda, benar. Ya, jadi kurang lebih itu yang kesulitan yang Ibu hadapi apalagi di pandemi sekarang. Cuman ya Ibu harus bisa istilah menyesuaikannya itu agar Iya. gampang untuk dilaluinya. Berarti tantangan tersendiri buat Ibu ya. Iya, betul sekali, itu tantangan tersendiri itu. Ada lagi Bu selain itu? Kurang lebih sejauh ini itu sih yang Ibu rasakan gitu. Wah, kalau yang bandel-bandel gitu yang sampai di sekolah gitu berarti Ibu juga yang ini ya? Bandel sih tergantung dulu ya, dia bandelnya karena apa. Misalnya karena
masalah apa gitu kan, pasti misalnya contoh dia masalah bandelnya, dia bandel dengan guru gitu ya, misalnya salah satu guru yang mata pelajarannya kurang dia sukai gitu kan. Nah itu kan pertama ketemu dulu dengan wali kelas ataupun dengan guru tersebut, baru ke ibu gitu. Tidak, tapi kalau dia nyamannya langsung ke ibu boleh gitu, tapi alurnya itu, alur kerjanya ya dari ke wali kelas, guru mata pelajaran, baru ke ibu dulu gitu. Berarti ibu final examination, berarti yang terakhir yang eksekusi ibu. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya betul. Kalau gitu terima kasih banyak ya Bu waktunya. Ya sama-sama. Segitu aja. Ya. Dadah Ibu kamera. Dadah. Ya, sekarang saya sedang bersama Bu Jessica selaku sebagai guru UPW atau usaha perjalanan wisata. Kita dadah dulu bukan ya? Hai. Jadi kita langsung masuk aja ya Bu ke pertanyaan pertama. Jadi pertama itu berapa lama Ibu bekerja di SMK Berenang Siang? Ibu di sini baru masuk bulan Juli tahun ini, jadi baru sekitar 3 bulan di sini. 3 bulan. Nanti Iya. sama kayak Bu Ellen ya? Iya, Sama tapi kayak Bu Ellen. duluan ibu dulu sih sebulan. Senior gitu ya Bu. Senior sebulan. Senior sebulan. Oke, berarti jabatan Ibu sekarang di sini? Ibu jabatannya itu sebagai guru UPW, tapi khususnya buat mata pelajaran MICE, ticketing sama tour planning. Tapi ibu ngajar khusus buat kelas 11 sampai 12 aja. Kelas 10 enggak. Kenapa kelas 10 enggak Bu? Karena udah diatur seperti itu. Kelas 10 ngajar soalnya Pak Ferry. Oh betul. Jadi Bu nggak boleh greedy ngambil gitu ya? Iya, 10 Pak Ferry. Apakah itu doang jabatannya Bu selama 3 bulan ini nggak pindah-pindah? Iya kan baru masuk, Oh. jadi jabatannya baru itu. Oke. Terus tugas yang biasa dilakukan dengan jabatan Ibu saat ini? Biasanya kalau ibu tadi kan kalau guru MICE itu biasa lebih ngajarin gimana buat event. Terus kalau misalkan tiketing ngajarin booking tiket nih domestik maupun luar negeri. Kalau tour planning itu belajar buat paket. Jadi tapi lebih fokus ke paket domestik dulu, baru nanti kalau kelas 12 masuk ke paket luar negeri seperti itu. Oh, berarti rumit juga ya Bu ya? Iya Agak lumayan. complicated. Lumayan susah. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama nih Ibu menjabat? Berarti sama kayak 3 bulan tadi ya? Iya, sama. Karena belum pindah-pindah. Iya 3 bulan baru. Terus kita ke pertanyaan terakhir nih Bu. Pekerjaan yang sulit dalam jabatan Ibu? Kalau yang sulit sebetulnya lebih ke anak-anaknya sih, maksudnya lebih kayak pribadi anaknya. Kalau misalnya anaknya mungkin yang kayak sedikit badung, kayak dibilangin sekali nggak bisa kayak gitu. Cuma maksudnya kalau kayak hal di luar hal lainnya sih maksudnya semuanya oke, kecuali mungkin ke pribadi anaknya aja. Berarti Begitu. fokusnya masalahnya itu ke kepribadian anaknya. Iya benar. Misalkan kayak anaknya itu nggak Ibu karena Ibu masih muda gitu. Oh nggak gitu juga sih. Terus? Jadi anaknya contoh anaknya malas ngerjain tugas. Oh. Nah kayak gitu misalnya dibilangin sekali, misalkan deadline-nya sampai kapan nih, misalnya sampai hari ini, tapi udah dibilangin deadline hari ini anaknya tetap nggak ngerjain kayak Bahkan gitu. ada yang disengajain telat gitu ya Bu kadang-kadang. Iya kurang lebih seperti itu. Oh, ada kesulitan lain selain itu Bu? Kurang lebih sih kalau selama 3 bulan itu baru itu aja. Berarti kedepannya akan ada masalah yang ini lebih. Iya ya, Lagi. kurang lebihnya lah kan nggak tahu ke depannya gimana gitu. Oke Bu, segitu aja ya Bu. Terima kasih Oke. banyak waktunya Bu. Iya terima Dadah, kasih. Ibu. Dadah. Dadah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Marcel, yaitu kepala dari lab komputer dan wakil kepala sekolah, sarana dan prasarana bagiannya. Ya benar, nggak pakai saya wali kelas 10 tata Ya, busana. 10 tata busana juga. Saya minta waktunya ya Pak untuk wawancara. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Bapak ini berapa lama sudah bekerja di SMK Baranang Siang? Sudah 10 tahun lebih. Kayak Pak Saud ya, lama sekali. Saya Ini jadi- lebih senior mana nih, Bapak apa Pak Saud? Saya masuk duluan. Wow, lebih senior lagi. Terus selama 10 tahun kerja ini Bapak jabatannya apa aja nih? Apakah pindah-pindah atau cuma di satu tetap doang? Saya baru sekarang wakil kepala sekolah. Sebelumnya kepala lab komputer sudah sering. Oh gitu. Terus tugas yang biasa Bapak lakukan di jabatan sekarang, berarti jabatan Bapak sekarang itu wakil kepala bagian sarana dan prasarana. Ya. Apa aja? Jadi melihat kondisi lingkungan sekolah, jika ada perbaikan, pemeliharaan peralatan sekolah, perabotan sekolah, itu juga.
kita kerjakan sama di lab komputer juga. Selain itu ada lagi Pak? Selain itu tidak ada lagi. Oh, nah kita ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama Bapak sekarang menjabat di sekarang ini? Berarti wakil yang tadi, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. 1 semester 1 tahun. 1 tahun. Wah, cukup singkat. Beda cerita itu. Pertanyaan terakhir Pak. Ya, Pekerjaan yang sulit dalam jabatan Bapak sekarang ini, yang agak males gitu Bapak kerjain ataupun males, yang sulit lah pokoknya dah. yang sulit jika jadwalnya berbarengan. Oh, bentrokan gitu ya. Kejar deadline ya. Oh, harus selesai sekarang. Tapi kita lagi ngerjain yang lain. Nah, Kayak anak murid juga dong. iya dong, kita kan sama. Oh, Sama iya. bekerja. Benar. Mau belajar di dunia pendidikan, saya belajar di dunia pendidikan yang seperti itu. Saya buat ilmu, Bapak buat bener kan? Nggak tahu. Ada lagi Pak selain itu? Apalagi ya? Yang lainnya itu jika tidak ada timnya sulit. Kalau ada Kerja timnya, individu. iya. Kalau Susah. sendiri kan susah. Oh. Kalau ada temennya 1 orang, 2 orang itu nggak akan sulit. Oh, seperti itu. Ya, Benar sih, saya juga merasa seperti itu. Ada lagi Pak yang lain? belum ada. Belum ada. Berarti selain ini gampang semua dong ya? Bukan gampang sih, Memang susah gampang susah. dan berat. Berat lah, jelas. Saya juga merasakan. Terima kasih ya Pak waktunya Sama-sama, Billy. untuk wawancaranya.